Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion di pagi yang indah ini berjudul Jalan yang Belum Pernah Dilalui. Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Belum pernah kamu lalui. Pernahkah kita berdiri di dalam sebuah musim yang baru? Kita tidak yakin, kita cemas, karena kita menghadapi jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Itulah tepatnya yang dialami bangsa Israel dalam ayat bacaan hari ini. Setelah 40 tahun di padang gurun, mereka akhirnya memasuki tanah perjanjian. Tetapi pertama-tama, mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang sedang banjir. Dan banjirnya, airnya sangat deras saat itu di sungai Yordan. Tuhan memberi mereka perintah untuk mengikuti tabut perjanjian, maka mereka akan tahu kemana mereka harus pergi. Karena mereka belum pernah melalui jalan itu sebelumnya. Yosua 3 ayat 1-3 mendokumentasikan peristiwa ini. Nah, tabut perjanjian itu adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan, janganlah melangkah maju kecuali hadiratku, kecuali aku Tuhan memimpin atau menuntunmu. Hidup ini penuh dengan transisi ya, betul ya? Seperti pekerjaan baru, hubungan baru, keputusan baru, atau musim kehidupan yang baru. Seringkali Tuhan memanggil kita ke tempat yang tidak kita kenal. Ini bisa menjadi menakutkan karena kita suka kenyamanan dan kepastian. Namun, pertumbuhan itu jarang terjadi di tempat yang membuat kita nyaman. Pertumbuhan dan pengalaman indah bersama dengan Tuhan itu kerap kali terjadi di tempat atau jalan yang belum pernah kita tempuh. Ya, Tuhan memberitahu bangsa Israel untuk tetap fokus pada hadiratnya, karena mereka belum pernah melewati jalan ini sebelumnya. Demikian pula ketika menghadapi hal yang tidak dikenal, kita harus menahan keinginan untuk bergantung pada pengalaman masa lalu atau logika manusia. Sebaliknya, kita perlu mencari kehadiran dan bimbingan Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan tidak meminta bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan sendirian. Dia berjalan di depan mereka. Air tidak terbelah sampai para imam turun atau mencelupkan kaki mereka ke sungai. Waktu mereka mencelupkan kakinya ke sungai, airnya terbelah. Mereka bisa melewati sungai Yordan. Iman seringkali seperti itu. Ketaatan itu membuka jalan. Bayangkan, ketika kita mempercayai Tuhan di jalan yang tidak kita kenal, ya, Tuhan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, Tuhan, hari ini katakan doa ini. Engkau tahu setiap jalan yang akan aku tempuh. Ketika aku menghadapi hal yang tidak kukenal, bantulah aku untuk mempercayai hadirat-Mu daripada rasa takutku. Ajari aku untuk mengikutimu dengan seksama. Dan berikan aku keberanian untuk melangkah maju, bahkan ketika jalannya tidak jelas. Jadikan itu seruan hati kita kepada Tuhan. Dan mari kita mulai hari ini, dan kita mulai dengan doa yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, setiap doa itu luar biasa, karena Tuhan mendengar. Ini adalah sebuah doa yang setiap kali kami utarakan adalah doa yang pasti Tuhan dengar. Itu sebabnya komunikasi kami dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu adalah sesuatu momen yang sangat indah. Terima kasih buat hari yang baru. Kalau mungkin hari ini kami menghadapi transisi, ada lembaran baru, ada musim baru dalam hidup kami yang tidak kami kenal. Dan bahkan di jalan itu mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ketidakpastian. Kami tahu bahwa kami menyembah Tuhan yang pasti. Kami percaya hari ini kemerdekaan, sebuah penghiburan, keteduhan, melengkapi hidup kami dari hari ini sampai sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Aku percaya, aku berdoa Tuhan, siapapun yang sedang mengalami musim transisi di mana kami harus melangkah, seperti bangsa Israel, mereka melangkah, mereka mencelupkan kaki mereka di sungai Yordan dan sungainya terbelah. Kami juga seperti itu Tuhan, kami melangkah dengan iman, dengan tuntunan pimpinan Tuhan, pasti kami melihat perkara besar yang terjadi di depan kami. Pimpin kami, tuntun kami, pegang terus tangan kami, dan kami akan lihat keberhasilan demi keberhasilan yang Tuhan buat untuk kami. Itu sebabnya kemuliaan Tuhan dinyatakan buat dunia. Mereka akan lihat siapa Tuhan dalam hidup kami. Kami mulai hari yang baru hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.